Video aksi kocak kiper naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes bernyanyi di atas kursi saat makan bersama para pemain tim Merah Putih viral di media sosial pada Sabtu, tanggal 7 September, malam. Martin Paes menjadi sorotan usai debut gemilang bersama timnas Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada pertandingan perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, tanggal 6 September. Martin Paes tampil kokoh di bawah mister gawang timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Tercatat, kiper yang tergabung bersama klub FC Dallas di Major League Soccer itu melakukan 3 penyelamatan, 2 tinjuan, 4 sapuan, dan 1 kali menggagalkan penalti saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Tetapi, Martin Paes bukan hanya viral karena aksinya di lapangan, melainkan dia juga viral karena bernyanyi di tengah-tengah pemain saat makan bersama. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Martin Paes naik ke atas kursi sambil bernyanyi lagu Stand By Me yang dipopulerkan band King. Aksi Martin Paes nyanyi di atas kursi saat makan bersama itu pun mendapat apresiasi dari rekan-rekannya dan menambah keceriaan suasana makan bersama timnas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi bikin publik Vietnam mengakui kekuatan timnas Indonesia yang membuat Asia ketakutan karenanya. Timnas Indonesia membuka kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil cukup memuaskan saat bertandang ke markas Arab Saudi. Banyak yang tidak menyangka timnas Indonesia berhasil mengimbangi tuan rumah. Publik Vietnam salah satu yang antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menyebut timnas Indonesia saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia ketakutan. Sepak bola Indonesia membuat seluruh Asia ketakutan. Indonesia telah menunjukkan potensi yang luar biasa, mereka benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia. Mereka memang tak menjadi unggulan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tim besutan Sintayong sudah membuktikannya, menunjukkan kekuatan dengan menahan imbang Arab Saudi di laga tandang, tulis dan Tri.vn. Sultan Al Ghanam mengaku hasil imbang di King Abdullah Sports City bukan karena timnya tampil buruk, tetapi memang Indonesia tampil luar biasa. Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan bahkan dinilai mengalami perkembangan yang begitu pesat, hingga sampai pada level saat ini. Kami bermain bagus tapi kami tidak dapat menyangka Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, ucap Sultan Al Ghanam. Pantas diakui bahwa peningkatan performa timnas Indonesia karena diperkuat banyak pemain keturunan alias diaspora. Banyak pihak yang meyakini keberhasilan Indonesia berkat kebijakan naturalisasi pemain keturunan alias diaspora dari Belanda. Itu tidak salah, namun komentar seperti itu akan meremehkan potensi yang dimiliki skuad Garuda, tulis dan Tri.vn. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong akhirnya buka suara terkait situasi Elkan Bagot yang sampai sekarang belum lagi mendapat panggilan bela skuad Garuda. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot memang cukup lama absen dari timnas Indonesia termasuk pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia adalah awal tahun 2024 lalu. Saat itu, dirinya jadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Beredar rumor jika absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia ditengarai lantaran sang pemain yang menolak hadir saat skuad Garuda tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu. Namun dalam pernyataan terbarunya, Sintayong menjelaskan jika situasi yang dialami Elkan saat ini cukup sensitif untuk dibahas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun meminta agar Elkan Bagot sendiri yang berbicara terkait masalah yang ia alami di timnas Indonesia. Memang ini sangat sensitif untuk dibahas, mungkin lebih baik Elkan yang berbicara, itu lebih masuk akal, ucap Sintayong.
Lebih lanjut, Sintayong menyinggung perihal tanggung jawab para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Meski dirinya punya wewenang untuk memanggil pemain, namun para penggawa Garuda harus punya tanggung jawab untuk tidak mengecewakan para supporter ketika sudah berseragam merah putih. Kalau mau jadi pemain timnas Indonesia, menggunakan lambang Garuda di dada mereka, itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, jelasnya. Gagal unggul melawan Indonesia. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menyalahkan liga lokal yang terlalu didominasi pemain asing setelah tim asuhannya dikejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi mendapatkan hasil mengejutkan di laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, di Jeddah. Dengan lawan berada 77 peringkat di bawah mereka dalam ranking FIFA, Arab Saudi pastinya sangat diunggulkan bakal mengamankan kemenangan bahkan dengan skor yang meyakinkan. Tetapi, tim asuhan Roberto Mancini malah terjungkal di hadapan publik sendiri. Mereka hanya mendapatkan hasil imbang 1-1. Dalam jumpa pers usai pertandingan, Mancini mengungkapkan argumennya. Pelatih asal Italia itu mengakui bahwa tim asuhannya lemah dan tidak efektif di depan gawang. Mereka membuang beberapa peluang yang bisa menggaransi kemenangan. Laga pertama selalu sulit dan kami menghadapi lawan yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa, kata Mancini. Kami punya masalah menyelesaikan peluang, sesuatu yang sudah kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Tetapi, kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai ukuran buat performa tim. Mancini lanjut menyalahkan Liga Arab Saudi yang tidak memberikan banyak kesempatan tampil buat pemain-pemain tim nasional. Dengan gelondongan pemain asing yang dipimpin Cristiano Ronaldo, klub-klub Liga Arab Saudi memang jadi menomorduakan banyak pemain lokal. Pemain timnas Arab Saudi harus menjadi starter di klubnya, lanjut Mancini. Saya punya 20 pemain yang hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan liga lokal. Tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya harus bekerja lebih keras dengan pemain-pemain ini, pungkasnya.